Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afanda Fadila, saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892158367. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi makro. Soalnya sendiri ini, prediksi apa yang akan terjadi di tahun 2023. Resesi atau ekonomi gelap pada tahun 2023 yang akan datang akan terjadi ekonomi gelap. Organisasi Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memprediksi salah satu faktor utama penyebab ekonomi global 2023 mengalami titik gelap karena adanya resesi keuangan di beberapa negara yang disebabkan oleh tidak stabilnya pasar keuangan. Dampak resesi 2023 di Indonesia pada level perusahaan adalah akan terjadi jatuh bangkrut suatu perusahaan. Hal ini dipengaruhi oleh daya beli atau konsumsi masyarakat yang menurun dan nantinya menyebabkan cash flow pada suatu perusahaan terhambat. Adapun penyebab dan terjadinya resesi, yaitu guncangan ekonomi, perkembangan ekonomi, adanya inflasi dan deflasi. Lalu selanjutnya ada COVID-19. Perekonomian dunia saat ini semakin tak menentu, hingga memunculkan berbagai isu terkait resesi di tahun 2023 mendatang. Meski krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 sudah mulai mereda dan lebih bisa dikontrol dengan baik, namun hal tersebut tak bisa secara gamblang dikatakan aman. Pasalnya, dampak buruk pandemi yang dirasakan selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini beralih menjadi gejolak ekonomi global. Ada begitu banyak faktor yang menyebabkan risiko seperti ini muncul. Salah satunya adalah inflasi global yang telah diprediksikan dari awal akan terjadinya jika pandemi COVID-19 berada di ujungnya. Hal ini tentunya menyebabkan beberapa kenaikan harga komoditas secara global menjadi volatile dan cenderung berada di angka yang tinggi. Lalu untuk strategi sendiri apa yang harus dilakukan pemerintah dalam upaya menghadapi resesi 2023? Di sini saya menemukan pertama strateginya adalah memperdayakan ekonomi domestik yang sangat besar. Strategi yang berfokus ekonomi domestik untuk memanfaatkan potensi penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 275 juta jiwa. Hingga program penguatan produk lokal atau program Bangga Buatan Indonesia dalam kurung BBI terus didorong. Di sisi lain, pemerintah juga akan melanjutkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam dalam kurung SDA untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Strategi yang kedua berkaitan dengan pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan. Iskandar mengungkapkan inflasi pangan menjadi sumber inflasi utama di Indonesia, hingga akan terus digalakan gerakan tanam, pekarangan, food estate, serta peningkatan produktivitas dan percepatan musim tanam. Nah, untuk tanggapan kita dalam menghadapi masalah tersebut, dari sudut pandang pribadi, menurut kami pendapat ini tidak terlalu cepat mengambil keputusan dalam menjual aset atau saham, karena kita tidak tahu kapan berapa lama jangka waktu dari resesi dan COVID-19 terhadap saham atau investasi dan perekonomian Indonesia. Lalu dari sudut pandang pengusaha, sebagai seorang pengusaha akan menjual sebagai sahamnya dan menyimpan sebagian sahamnya. Oke, saja presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.